1K1 TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, saudara-saudara beriman, alhamdulillah bersama dalam rangka menegakkan kebenaran dan saya ambil tema pada ini adalah awal akhir buruk Jokowi, awal buruk Prabowo. Saya kira momennya pas di saat 20 Oktober ini. Su'ul khotimah atau akhir yang buruk dari Jokowi. Jokowi ini sebenarnya dari awal sudah buruk. Yang tadinya kita harapkan akan membaik, tapi justru di akhir masa jabatannya keburukannya itu terkulminasi, memuncak. Ada dua fenomena yang bisa diangkat. Yang pertama adalah hadiah negara, pensiunnya rumah-rumah dan tanah yang jumlahnya sampai 1,2 hektar di Surakarta, yang awalnya diberikan hadiahnya itu untuk 9.000 meter, ditambah menjadi 12.000 meter rumah pensiun. Bayangkan 1,2 hektar itu tanahnya saja bisa sampai 144 miliar, belum bangunannya. Dan itu basisnya adalah Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 garis miring PMK garis miring 06 garis miring 2022. Ini Permenkyu, Menteri Keuangan yang ngatur dan memberikan nilai seperti itu. Dulu sebelumnya itu ada Kepres nomor 81 tahun 2004. Maksimal hadiah rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden itu 20 miliar. Sekarang dengan aturan di bawah, awalnya Kepres, sekarang Permenkyu, itu diberikan dengan nilai yang sangat tinggi, ratusan miliar, berapa kali lipat. Ini sebenarnya indikasi korupsi di akhir masa jabatannya Jokowi. KK, korupsi, kolusi, diperintahkannya ke Menteri Keuangan. Dan ini gambaran kesewenang-wenangan, memberi hadiah seenaknya untuk dirinya melalui Menteri Keuangannya. Asalnya 9.000 jadi 1,2 hektar, 3.000 lebihnya. Ini BPK dan KPK harus turun tangan. Ini korupsi, ini teliti, periksa. Ini akhir dulu. Satu. Fenomena lain dari akhir buruknya, su'ul khotimahnya, ini pada puncaknya sajalah, saya tidak bicara tentang terdahulunya. Yaitu soal nepotisme. Dengan dilantiknya Gibran, anaknya, hari ini, maka nepotisme terbukti secara hukum. Ini politik dinasti yang awalnya mungkin bisa prediksi, kalau sekarang terbukti karena Gibran dilantik. Dan itu berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 28 1999 KKN. Nepotisme ini adalah delik kriminal. Maksimal hukuman 12 tahun. Jadi ini pelanggaran hukum di ujung masa jabatan
atau 20 2001 yang diubahnya itu 4 sampai 20 tahun ancamannya. Nepotisme sampai 12 tahun, di atas 5 tahun bisa ditangkap. Makanya selesai masa jabatannya Jokowi, tangkap, adili. Ini berbasis hukum, bukan hanya kemauan politik. Jadi itu kita sebut su'ul khotimah, akhir yang jelek. Nah sekarang bagaimana Prabowo? Prabowo ini awal yang jelek, bidayah sayyi'ah, atau awal su'ul muqaddimah, awal jelek. Jadi Prabowo akhir jelek, Jokowi akhir jelek, Prabowo awal jelek. Apa indikasinya? Dua lagi lah, gak usah banyak-banyak. Satu, Gibran dilantik, berarti membawa beban dosa, membawa beban celah. Gibran itu tidak memenuhi syarat, dan Gibran itu berperilaku tercela. Itu kalau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A itu sudah memenuhi. Impeachment itu bisa kalau korupsi, kalau melakukan tindak pidana berat, pengkhianatan negara, tambah lagi perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Berarti Prabowo membawa gandengan dan gendongan yang tidak memenuhi syarat dan berperilaku tercela. Maka potensinya impeachment. Ini awal buruk dari perjalanan pemerintahan Prabowo, karena memang produknya produk buruk. Semua tahu kecurangan dari proses yang terjadi sehingga terpilihnya. Yang kedua, fenomenanya adalah kabinet yang gemerut, kabinet yang gemuk. Undang-Undang Kementerian Negara nomor 39 tahun 2008 itu mengatur maksimal menteri itu 34. Itu maksimal itu saya sudah banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, negara maju. Amerika 15, Inggris 22, Jerman 16, Jepang 20, Indonesia 34. Sudah banyak itu. Sekarang dirubah lagi undang-undang itu dengan Undang-Undang nomor 61 tahun 2024 kemarin, tanggal 15 Oktober. Pak, Bu, 15 Oktober itu kapan? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu Undang-Undang Kementerian Negara diganti dengan aturan baru yang tidak ada batasnya jumlah menteri. Bayangkan itu, tidak ada batasnya. Fleksibilitas yang menentukan katanya. Akhirnya Prabowo membuat 46 menteri atau kementerian. Itu menteri, belum wamen. Gemrot kementeriannya. Ini awal buruk. Karena apa? Kalau besar kementerian, jalannya susah. Namanya juga gemuk, susah jalannya. Yang kedua, kalau gemuk atau gemrot ini berbiaya tinggi. APBN
cinta pada negeri Republik Indonesia ini dan tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak kompeten, maka ingat hadis Rasulullah SAW. Innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa ada ladzi alaihi fiha. Hadis ini mengingatkan kekuasaan itu amanah dan itu akan menyebabkan kehinaan, kenistaan, kerendahan dan penyesalan di hari kiamat. Nanti para pejabat termasuk presiden, wakil presiden menyesal di hari kiamat karena mau memegang kekuasaan yang itu punya potensi tidak amanah. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali mendapatkannya itu hak, absah, jujur, benar, kecuali wa ada ladzi alaihi fiha, dan dia menunaikannya dengan adil. Jadi ini pengecualian, ini taksis, kecuali yang mendapatkannya hak, absah, dan menunaikannya adil. Kita meragukan tentang hadis Nabi ini dapat ditunaikan dengan baik oleh kepemimpinan Prabowo bersama Gibran. Oleh karena itu, kalimat terakhirnya, tangkap, adili Jokowi, impeachment Prabowo dan Gibran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1